Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Di episode kali ini saya mau bikin troli alat dan troli mesin las. Buat kalian yang udah sering mantengin Bikin-Bikin sih pasti udah tahu ya. Saya sering bikin sesuatu tuh dan mindahin mesin las saya tuh yang lumayan kadang-kadang bawa tabung gasnya ya kan, mindahin alat segala macem, bawa alat itu dan belum ada meja kerjanya juga. Jadi saya mau bikin troli yang sekiranya saya bisa taruh dan muat semua alat-alat itu. Jadi saya sudah desain dan ini troli atau welding chart ini heavy duty dan bisa muat tabung 6 meter kubik 2 buah. Fitur lainnya akan saya jelaskan berbarengan dengan proses pembuatan. Bahan utama yang saya gunakan adalah pipa kotak dengan ukuran 3x3 cm dan saya akan las menggunakan MIG welding. Jadi ini akan jadi project MIG welding pertama saya, MAG sih lebih tepatnya ya. Jadi saya memakai pipa kotak dengan ukuran 3 cm x 3 cm dengan 2 jenis ketebalan. Untuk struktur utamanya itu saya pakai pipa kotak dengan ketebalan 2 mm dan untuk struktur rangka lainnya saya menggunakan pipa kotak dengan ketebalan 1,4 mm. Jadi bagian rangka yang berwarna merah ini adalah struktur utamanya dan saya menggunakan pipa kotak dengan ukuran 3x3 cm dengan ketebalan 2 mm. Sedangkan untuk bagian lainnya ini yang berwarna biru itu saya akan menggunakan pipa kotak 3x3 cm dengan ketebalan 1,4. Jika kalian tertarik untuk ikut bikin, gambar desainnya ini akan saya berikan secara gratis, tapi saya akan upload di episode terakhir pengerjaan troli mesin las ini. Dan jangan lupa cek deskripsi untuk pengumuman pemenang dari giveaway kaos ya guys. Nah, untuk pengerjaan tahap pertama, saya bikin rangka struktur utamanya nih. Ada 4 buah rangka, kali 2, jadi 8 ya, totalnya. Menggunakan pipa 3x3 cm dengan ketebalan 2 mm. Saya memotong pipa kotak 3x3 dengan ketebalan 2 mm untuk 3 rangka utama ini, 3x2 ya. Dan pastikan rangka yang sama itu panjangnya juga sama presisi, karena kita akan bikin satu sisi rangka terlebih dahulu, kemudian kita akan duplikasi rangka tersebut, sehingga nanti kedua rangka itu bisa memiliki ukuran yang sama persis. Pada rangka atas ini, bagian belakangnya itu ada sudut potong 45 derajat. Dan pada bagian depan ini tidak usah risau, karena kita akan mencari sudut potongnya ini secara manual. Jadi sebelum saya las secara permanen, semua rangka ini akan saya tag menggunakan mesin las stick dan saya akan tag pada bagian sisi dalamnya karena nanti rangka ini kita akan tumpuk dan kita akan duplikasi untuk membuat rangka sisi satunya, dan saya akan tag dulu semuanya sesuai dengan gambar desain.
Seperti yang bisa kita lihat, pada rangka bagian atas bagian depannya itu belum ada sudut potongnya ya. Jadi saya estimasi terlebih dahulu kira-kira panjangnya berapa, kemudian saya paskan di rangkanya, lalu saya cari sudut potongnya. Sebenarnya bisa saja menggunakan komputer untuk menentukan sudut potongnya ya, sebelum dipasang. Tetapi kadang-kala kita tidak punya fasilitas itu dan kita harus melakukan apa yang harus dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Untuk lebih detailnya saya juga akan bahas lagi nanti. Selalu cek bagian yang harus siku dengan penggaris siku. Saya tambahkan potongan pipa kotak kecil di pada bagian rangka bagian belakang untuk mensimulasikan rangka horizontal bagian tengah. Lalu saya mengukur posisi rangka penopang pada bagian belakang. Dan memperkirakan ukuran panjangnya. Jangan lupa untuk dilebihkan agar kita bisa melakukan clamping pada rangka utamanya. Kemudian menggaris sudut pada rangka penopangnya, memotong lalu menduplikasi rangka tersebut, dan terakhir kita akan tack welding ke rangka utamanya. Jangan lupa untuk menggerinda dan membentuk bevel pada sambungan pipa yang akan kita las, terutama pada pipa dengan ketebalan 2 mm, supaya ada tempat untuk filler metalnya pada saat proses pengelasan. Saya membuat beberapa langkah yang saya juga tuliskan di layar, dan kira-kira itulah trik yang saya pakai untuk membuat rangka samping untuk welding chart ini. Jadi akan selalu sama seperti itu triknya. Selanjutnya saya akan membuat rangka support pada bagian bawah. Triknya sama seperti trik untuk rangka-rangka sebelumnya. Nah, karena potongan rangka ini bakal banyak, tidak ada salahnya kita kasih kode supaya tidak tertukar. Jadi ruangan untuk mesin las yang paling bawah ini ruangannya paling besar di antara 3 ruang dalam welding chart ini, dan memang saya sengaja bikin yang ukuran lebih besar daripada mesin las saya sekarang karena mungkin untuk niat kedepannya, atau mungkin kalian punya mesin las yang besar, nah itu bisa masuk ke sana. Dengan volume sekitar panjang 65 cm dan tinggi 50 serta lebar 43 cm, itu saya rasa mesin MIG 250 atau 300 ampere masuk kali ya.
Hey, kita bukan komputer, kadang-kala kita melakukan kesalahan. Dan ini potongannya tidak presisi, tidak masalah, karena kita akan las itu nambalnya cukup mudah, dan saya tag menggunakan tag model jembatan. Selanjutnya saya akan bikin rangka untuk ruangan bagian tengah. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya kenapa pakai pipa kotak 3x3 cm, nggak yang pakai yang besar aja. Jadi saya lebih suka pakai yang kotak ini karena kesan frame-nya itu apa ya, keren ya. Saya nggak suka pakai yang, kalau pakai pipa besar tuh nanti kayak bulky gitu, kayak kegedean gitu. Kalau saya perhatikan, karena saya desain di 3D itu, kalau saya pakai pipa yang kotak-kotak yang besar gitu, kelihatan kayak kebesaran gitu. Dan mungkin juga untuk pemanasan ya, kedepannya buat frame untuk hal-hal yang lebih serius, mungkin kayak mobil bagi atau mobil listrik ya kan. Saya juga bikin lengan pada rangka ruang bagian tengah. Itu fungsinya sangat krusial untuk troli besar dan seberat ini, karena kita juga butuh pengendalian pada bagian depan. Jadi lengannya bisa menghandle berat troli yang lumayan itu. Dan ini saya membuat lengannya dengan cara yang paling sederhana. Jadi mencari sudutnya dengan cara yang paling sederhana. Sudutnya itu kira-kira 145 derajat, tapi lebih jelasnya nanti bisa dilihat di gambar desainnya. Pada bagian lengannya saya juga menambahkan sebuah handle menggunakan pipa stainless ukuran 3/4. Jadi tidak hanya handle tapi ini juga multifungsi. Saya akan jelaskan nanti. Dan saya buat handle-nya ini modular, jadi bisa dilepas. Pengeboran pada pipa lengannya ini dengan ukuran yang pipanya masuk itu hanya pada 3 bagian. Jadi lengan pertama itu full, lengan kedua itu 1 bagian saja, dan pada sisi sebelahnya itu hanya lubangnya 8 mili. Jadi untuk kunci si pipa stainless handle-nya itu. Volume di ruang tengah tidak kalah besar dengan ruang pada bagian bawah. Lebarnya masih sama dengan ketinggian 40 cm dan panjang itu sekitar 55 cm. Dan bahkan bawahnya ruang tengah ini kita bisa tambahkan secara modular berupa laci geser gitu ya, untuk tambahan penyimpanan alat. Paling nggak muat lah kalau saya mau upgrade nanti beli mesin las stick pulse AC/DC 200 amperan ya kan. Pada rangka support ruang bagian tengah itu, rangka support yang atas itu saya las itu dia ke bagian lengannya langsung dan tidak ke rangka ruang bawahnya itu ya. Jadi tujuannya itu supaya ada extra las gitu di situ. Jadi nggak cuma 4 sisi, itu jadi 8. Sambungannya itu benar-benar kuat. Jadi lengan itu bisa menghandle beban dari welding cat tersebut.
Selanjutnya tidak ada yang spesial, saya melanjutkan pengerjaan untuk rangka ruang bagian atas, sekaligus handle pada bagian belakang welding cat ini. Nah, satu sisi rangkanya sudah selesai, selanjutnya itu tinggal merangkai rangka-rangka yang sudah kita duplikat itu menjadi rangka satu sisinya lagi, menggunakan rangka yang sudah jadi sebagai patokan bentuknya. Jadi harus benar-benar sama gitu ya. Seperti copy paste lah ya, mungkin beda-beda sekian mili aja. Nah guys, dua sisi rangkanya sudah selesai dan nanti kita tinggal bikin rangka tengahnya terus kita las semuanya. Tapi itu di episode yang akan datang karena ini sudah panjang videonya. Begitu pula dengan desainnya nanti di episode terakhir dari pengerjaan welding chart ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk episode yang akan datang. Sampai jumpa.